Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, saya harap semua tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, jadi kalian harus belajar di rumah, harus mengakses semua materi ataupun kegiatan pembelajaran melalui handphone ataupun PC-nya masing-masing. Eh, Pada pertemuan sebelumnya, kemarin sudah saya share materi tentang concierge. Namun, sepertinya, berdasarkan Q&A, yang saya berikan ke kalian di akhir pembelajaran, yaitu materi yang sudah dipelajari dan belum, sepertinya masih banyak yang belum dipahami ya, dan membutuhkan penjelasan secara langsung dari saya. Oke, kemarin memang saya share materi dengan harapan, akan muncul beberapa pertanyaan, dari kalian ketika selesai, karena kemarin kan saya berhalangan mengajar. Namun ternyata saya tunggu tidak ada pertanyaan begitu. Tapi nggak apa-apa, untuk hari ini saya akan jelaskan kembali tentang concierge secara bertahap. Jadi concierge ini merupakan salah satu section yang ada di front office ya. Jadi dia masih satu naungan dengan front office, artinya dia tidak berdiri sendiri kecuali hotel-hotel bintang 5. Meskipun berdiri sendiri sebagai departemen, dia pun tidak bisa lepas dari front office. Nah, front office ini sebagai garda yang paling depan dalam penerimaan tamu. Uh, Concierge ini, pengertiannya seperti pada halaman ini sudah disebutkan ya. Tuh, tugas tanggung jawabnya juga sama kurang lebih. Nah, ini ada penjelasan. Concierge menjadi poin utama kontak dengan tamu hotel yang mencari informasi dan bantuan selama mereka tinggal. Maksudnya di sini itu, um, ketika tamu datang, seorang concierge atau yang biasa kita kenal dengan bellboy itu, dia akan berdiri, atau doorman ya, doorgirl itu, dia akan berdiri di paling depan. Jadi yang membukakan pintu, otomatis dia adalah orang yang pertama kali komunikasi dengan tamu yang akan masuk ke hotel. Next. Nah, di sini ada beberapa job desk ya yang dilakukan oleh seorang concierge. Jadi untuk yang poin pertama itu ada greeting guest, artinya menyapa. Ini tidak hanya berlaku untuk concierge saja, tapi untuk semua karyawan yang ada di hotel. Wajib ya. Makanya kalian diajarkan untuk menerapkan keramah tamahan atau hospitality, senyum sapa ya, kepada teman-teman. Itu untuk pembiasaan ya, untuk pembiasaan. Jadi biar di hotel nanti ada tamu datang kita nggak menjemput diam saja ya. Itu tidak disarankan. Jadi sebaiknya kalian mulai berlatih. Kemudian di sini yang poin kedua ada general information and direction in and out of the hotel. Jadi maksudnya di sini general informasi. Jadi informasi secara umum. Seorang bellboy harus menguasai banyak pengetahuan. Baik pengetahuan tentang hotel maupun pengetahuan secara umum. Misalnya pengetahuan tentang tempat-tempat pariwisata ya. Dan tempat-tempat pariwisata atau destinasi wisata itu pun sangat banyak. Mulai dari, kalau wisata sendiri kan kita golongkan ada banyak ya, mulai dari wisata kuliner, wisata belanja, kemudian wisata sejarah, wisata alam, wisata buatan, dan sebagainya. Ada banyak banget. Itu harus dikuasai oleh seorang berbeda. Bahkan seperti tempat-tempat shopping yang misalnya di kota itu harus juga dikuasai. Kemudian transportasi, mulai dari transportasi udara, transportasi laut maupun darat, itu juga harus dikuasai. Misalnya tentang jadwal-jadwal penerbangan. Terus kemudian bagaimana sih, misalnya bandara yang ada di kota itu mana saja. Kemudian bagaimana caranya pesan untuk tiket-tiket pesawat, apakah bisa melalui hotel? Nah, ini juga harus dikuasai ilmu pengetahuan semacam itu. Kemudian kalau darat misalnya, apakah dari hotel itu bisa berkendara menggunakan alat transportasi semacam bis? Kalau tidak bisa, apakah ada taksi? Kalau taksi nggak ada, apakah ada ojek? Kalau tidak ada ojek, apakah ada rental motor?
semacam itu. Kemudian stasiun misalnya, stasiun yang ada di, area hotel itu di mana saja. Kemudian apakah juga hotel bisa apakah bisa memesan, tiket kereta api melalui hotel. Itu juga salah satu pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang, eee, concierge. Jadi banyak pengetahuan yang harus dikuasai. Kemudian, and direction ini yang arah ya. Jadi, misalnya tamunya mau naik bis, misalnya dari Pacitan ya, dari Pacitan mau ke Nawangan misalnya, bisa nggak, eee, arahnya misalnya tidak lewat jalur yang sama gitu, jalur yang lain gitu. Ada nggak jalan-jalan, tembusan semacam semacam itu, ini harus dikuasai oleh seorang concierge. Kemudian selanjutnya ada mailing and packaging. Jadi mailing, menguasai surat menyurat ya, email, meng-email. Banyak tamu yang sekarang itu memesan by, email. Jadi yang pegang email kadang tidak hanya seorang front office tapi seorang bellboy juga. Karena komunikasi dengan tamu luar negeri terutama itu tidak hanya, melalui telepon ya, kadang agak kesulitan kalau tamu-tamu luar negeri harus pakai telepon. Ketika tamu luar negeri itu tidak menggunakan, paket roaming, dia tidak bisa menggunakan, handphone-nya di tempat, di kota atau negara dia tinggal berkunjung. Itu kemudian ada packaging. Jadi itu packaging di sini tugas seorang concierge ini adalah membantu mengepak barang-barang milik tamu. Baik tamu yang akan check-in di hotel maupun ketika tamu sudah akan meninggalkan hotel. Poin selanjutnya ada escorting. Jadi untuk escorting ini tugasnya adalah menghandle tamu ketika akan memasuki, kamar. Jadi kita menunjukkan lewat mana, liftnya mana, cara pemakaian lift itu seperti apa. Itu harus kita bantu atau kita antarkan karena tidak semua tamu yang menginap di hotel adalah tamu yang, sudah sering kali menginap. Bisa saja mereka sama sekali atau belum pernah menginap di hotel, tamu-tamu dari desa. Jadi mereka kadang tidak tahu cara memakai lift, kemudian, eee, nomor kamarnya. Nomor kamar kan ada pengkodeannya. Misalnya lantai 1 lantai 1 kamar nomor 1 itu biasanya kan kodenya 101. Kemudian kamar lantai 2 nomor 4 itu berarti penomorannya 204. Jadi bukan 24. Semacam itu. Jadi diingat-ingat kode awal kamar itu menunjukkan lantai. Kemudian sampai di kamar juga menunjukkan bagaimana caranya memakai key card atau kunci kamar untuk menyalakan lampu kamar yang dimasukkan ke jumpernya atau hotkey-nya itu. Itu harus disampaikan ke tamu kemudian nanti sampai di kamar juga disampaikan beberapa hal lain. Seperti general information tadi, misalnya fasilitas-fasilitas hotel yang kita miliki itu apa saja yang dimiliki hotel itu harus disampaikan. Untuk selanjutnya di sini ada room inspection and showing room. Jadi ketika kamar sudah selesai dikerjakan oleh housekeeping departemen itu biasanya juga sudah dicek oleh supervisor maupun EHK atau executive housekeeper-nya. Namun seorang bellboy harus tetap memastikan kembali bahwasanya kamar yang akan dijual oleh front office itu benar-benar sudah ready. Jadi ketika ada tamu yang mau check-in, seorang concierge ataupun bellboy itu kadang juga membantu front office untuk melakukan pengecekan kamar terlebih dahulu sebelum tamu benar-benar check-in. Jadi ketika tamu sedang proses di front office, mulai dari membuat reservasi sampai dengan registrasi dan sampai pembayaran, itu bellboy biasanya membantu untuk ngecek dulu. Showing room, ya ini showing room adalah menunjukkan kamar. Ini biasanya kalau ada tamu walk-in guest, tamu yang datang langsung ke hotel tanpa melakukan pemesanan kamar terlebih dahulu. Tamunya belum tahu apa-apa tentang
hotel itu, belum tahu kamarnya seperti apa, fasilitasnya apa saja yang ada di hotel, ini tugasnya seorang concierge untuk membantu, reception, showing room. Jadi melihat kamarnya, membantu mengantarkan tamu untuk melihat kamar, menunjukkan sekaligus menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada dan ditawarkan oleh hotel. Nah, perannya di sini ini banyak sekali. Ketika menawarkan atau membantu showing room, ini kita harus benar-benar marketing banget. Jadi gimana caranya menawarkan ke tamu, menjelaskan fasilitas dengan menarik sehingga tamu itu tertarik untuk menginap atau stay di hotel itu. Oke, selanjutnya arranging transportation. Di sini mengatur transportasi tamu seperti yang saya sampaikan tadi, baik mulai dari pick up atau penjemputan ke bandara, penjemputan ke stasiun, atau penjemputan ke terminal. Itu misalnya tamunya membuat permintaan ya sebelumnya atau by request ya. Kemudian juga mengantarkan. Jadi tidak hanya pick up saja tapi juga mengantarkan. Jadi mengantarkan misal tamunya minta diantarkan ke bandara, mengantarkan ke stasiun ataupun tempat-tempat lain misalnya untuk keperluan belanja semacam itu. Atau mungkin juga city tour. Jadi kunjungan ya dan ke tempat-tempat wisata tapi yang dalam kota itu city tour. Biasanya kalau city tour ini bisa langsung dihandle, tapi kalau misalnya sudah wisata-wisata yang luar kota ini tidak semua semua hotel mampu mengakomodir. Jadi karena untuk di luar kota itu kan membutuhkan waktu lebih banyak. Jadi mereka biasanya hotel biasanya kerjasama dengan travel agent untuk memfasilitasi request request semacam itu. Tapi tidak free ya biasanya, jadi ada paket tournya yang harus dibayar atau dikenakan biaya cas. Next, reservation di sini. Oke, jadi bellboy pun atau concierge itu tidak cuma sekedar yang tugas-tugasnya atas ini aja. Reservasi ini maksudnya membantu front office biasanya. Jadi dia harus menguasai pengetahuan tentang reservasi dan reception juga. Kadang ketika jam-jam istirahat kayak gitu nggak ada yang membackup, maka kadang seorang concierge juga membantu reception atau ketika sedang high season, sedang rame-ramenya gitu. Nanti tugasnya seorang concierge ini membantu operasional yang ada di front office itu. Kemudian selanjutnya ada luggage assistant. Jadi membantu barang bawaan tamu yang baik mau check-in, mau check out, kemudian luggage down. Luggage down itu ketika tamunya sudah check out tapi minta bantuan barang bawaannya yang ada di kamar untuk diturunkan. Jadi istilahnya luggage down. Kemudian bisa juga membantu membawakan barang turun ke lobby terus tamunya mau ke restoran, kelihatannya barang bawaannya kan banyak tuh, misalnya dia mau tour atau kemana kayak gitu, ya kita tawarkan kalau misalnya kita bertemu dengan tamunya. Jadi usahakan kita selalu menawarkan bantuan ke tamu, jangan menunggu diminta. Jadi melihat tamu-tamu yang membutuhkan, kelihatannya membutuhkan bantuan, segera kita tawarkan. Oke, untuk selanjutnya dalam memberikan portal service ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, seperti ini. Ini adalah standar layanan hotel. Nah, ini sebenarnya masuk ke SOP ya. Yang pertama, selalu kita dengarkan apa yang diminta oleh tamu. Jadi jangan kita langsung nggak ada orang bicara, kita potong di tengah-tengah atau apa. Kita dengarkan dulu apa sih yang menjadi permintaan-permintaan tamu. Baru kita menyampaikan jawaban dari permintaan tamu tersebut, apakah kita bisa memberikan pelayanannya atau tidak. Berikan pelayanan yang efisien dan cepat. Jika perlu serahkan layanan alternatif. Nah, di sini usahakan secara cepat atau efisien itu segera kita follow up semua permintaan tamu. Misalnya tamunya minta untuk wake up call atau dibangunkan pagi-pagi ya, segera kita follow up. Misalnya yang bagian setting itu adalah bagian reception, jadi kita harus segera sampaikan ke reception
tidak ditunda-tunda. Nanti kalau sampai lupa ini bisa menyebabkan komplain. Jika perlu sarankan layanan alternatif ini misalnya tamu, ingin berwisata ya, ingin berwisata kemudian dia misalnya mobilnya ke dalam keadaan rusak, jadi di luar planning tamunya, terus dia bingung mau wisata kayak gimana. Jadi kita tawarkan beberapa solusi mulai dari misalnya rental mobil ya, atau dia ikut ke travel agency semacam itu. Segera kita tawarkan beberapa opsi alternatif yang bisa membantu tamu. Ini masuk dalam pelayanan prima. Kemudian selanjutnya ada konfirmasikan kembali semua permintaan tamu. Jadi setelah eh, tamu itu request ke kita harus memastikan bahwasannya eh, eh, permintaan tamu itu seperti ini ya. Kadang-kadang kan kita langsung iya 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 gitu. Nah, ternyata tamunya atau kitanya salah dengar. Jadi kita salah memberikan pelayanan. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Selanjutnya, lakukan tindakan segera dan secara akurat jika perlu koordinasi dengan lain. Harus ada koordinasi antar tim. Bisa saja dengan front office, jadi satu tim dalam front office-nya, bisa dengan beberapa departemen lain terkait. Ya, harus ada koordinasi yang namanya kerjasama di dunia kerja itu koordinasi harus tetap dijaga agar tidak ada miskomunikasi. Catat pelayanan-pelayanan yang perlu ditindaklanjuti di sini. Nah, kalian perlu punya catatan-catatan atau jika ada buku agenda atau kalau di hotel biasa kita sebut dengan logbook itu harus segera dicatat. Jadi biar tidak ada beberapa permintaan atau hal-hal yang terlupakan tidak kita follow up atau tidak kita tindak lanjuti. Next, di sini ada keamanan, mengawasi semua barang-barang milik tamu. Jadi kalau ada tamu-tamu yang naruh barang di area lobi, itu kemudian tiba-tiba tamunya pergi. Nah, sebelum pergi itu kita harus konfirmasi ke tamu. Barangnya sebaiknya dititipkan di luggage rack atau di area penyimpanan barang-barang ya. Harus kita konfirmasikan ke tamu, jangan sampai tamunya pergi barangnya ada di lobi. Nah, ini punya siapa? Sedangkan tidak ada luggage tag, tidak ada apa-apa. Nah, ini agak riskan kecuali meskipun mungkin terpantau dengan CCTV, tapi kita jangan sampai ketika ada barang yang ada di area lobi misalnya kita nggak tahu itu barang punya siapa. Ya, nanti akan dimarahi oleh beberapa senior ataupun GM dan sebagainya karena itu adalah tanggung jawab kalian. Nah, ini catat semua tintanya berkaitan dengan pengawasan atas barang-barang milik tamu harus dicatat. Kalaupun toh kalian kebetulan sedang handle tamu yang lain, ada barang di lobi yang tidak kamu ketahui itu barang milik siapa, segera diamankan ya. Ke apa ya namanya? Kalau tidak luggage store ya bisa jadi luggage rack-nya yang punyanya front office atau concierge. Disimpan dulu, dicatat ya. Dicatat di situ. Jadi kalau ada tamunya yang cari, bisa kita konfirmasi. Nah, kalau mau konfirmasi ke tamu harus dipastikan benar-benar konfirmasi secara detail barang-barangnya. Tidak cuma misalnya warna, misalnya tamunya meninggalkan koper di situ ditanyakan, kopernya warna apa, isinya apa saja. Jadi ketika kalian memberikan ke tamu, kalian bisa memastikan bahwa sesuai dengan yang dideskripsikan oleh tamu. Jadi nggak boleh sembrono. Tuh, kemudian selanjutnya di sini ada awasi semua gerakan orang-orang yang bukan tamu hotel. Nah, seorang bellboy, concierge, front office ini dituntut ingatannya tajam. Jadi kita harus apal dengan tamu-tamu hotel meskipun beberapa ratus. Nah, ini tidak mudah. Ini butuh pengalaman, butuh jam terbang yang uh, lama memang untuk adaptasi kayak gini. Jadi kalau kita menghafal tamu-tamu yang menginap di hotel, ini akan meminimalisir tamu-tamu atau orang-orang yang berkepentingan tidak baik, misalnya mencuri. Ini bukan rahasia umum, sering terjadi di beberapa hotel. Misalnya ketika ada event besar di hotel ya, dia sebenarnya bukan tamu situ, tapi ketika
ada event kayak gitu dia sok-sokan gaya datang ke hotel gitu. Nah, di jam-jam khusus misalnya sedang coffee break, sedang makan siang, biasanya kan meeting room ditinggalkan. Dia bisa saja masuk ke situ seolah-olah tamu. Nah, ketika keluar barang-barang, laptop dan sebagainya bisa saja diambil. Jadi, seorang concierge harus benar-benar menghafal gerak-gerik tamu yang sekiranya mencurigakan, itu sebaiknya diperhatikan, diamati. Jadi bisa koordinasi dengan bagian security. Security bisa mengontrol secara langsung ataupun melalui CCTV, ya, dengan tetap menggunakan etika, artinya tidak kelihatan benar-benar mencurigai. Itu. Keselamatan. Nah, di sini pastikan bahwa para tamu tidak dalam resiko kecelakaan. Misalnya kalian dalam menjadi seorang driver, tamunya sedang melakukan city tour atau berwisata dalam kota maupun keluar kota. Itu kalau kalian jadi drivernya atau sopirnya, itu kalian tidak boleh kebut-kebutan, melanggar lampu lalu lintas dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Jadi yang diutamakan keselamatan tamu. Laporkan situasi-situasi yang mungkin berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan pada para tamu atau staf hotel. Ini misalnya tamu membawa sajam dan sebagainya yang eh, tidak diketahui atau misalnya di dalam tas dan sebagainya, tapi kebetulan pas kita melakukan pengecekan atau memberikan aja dan sebagainya, kita tahu itu kita harus segera laporkan. Kemudian misalnya ada gempa bumi dan sebagainya, ya harus kita koordinasikan. Jadi langkah-langkah atau misalnya tangga daruratnya di mana saja, itu harus kita sampaikan ke tamu. Gunakan prosedur-prosedur yang aman dalam menangani barang-barang yang berat. Jadi kalau tamunya bawa barang-barang berat, koper tapi kadang isinya itu dari apa, bisa besi, stainless dan sebagainya, itu memungkinkan. Yang berat-berat semacam itu tidak kita bawa, hanya misalnya kita seret atau apa, atau kita jinjing, itu berbahaya. Jadi usahakan memakai troli. Oke, di selanjutnya ada kerjasama dengan departemen lain. Ini kerjasama porter service dengan housekeeping. Berikan informasi mengenai kedatangan tamu. Housekeeping melakukan pemesanan kamar. Nah, ketika ada tamu yang datang ke hotel, sudah mau check-in, baik yang individu maupun grup, ya ini kita sampaikan dulu ke housekeeping. Jadi kalau seperti tadi, kalau tidak harus kita yang mengecek juga sebenarnya, sebagai concierge kalau ada housekeepingnya, kita bisa minta bantuan housekeeping untuk melakukan pengecekan kamar, atau misalnya kamar-kamar yang sudah siap, kamar berapa saja. Meskipun kadang sudah by system, tapi kadang sistem itu telat update-nya. Kalau sistemnya telat update, kebetulan operatornya yang di housekeeping tidak ada, kita bisa konfirmasi langsung ke petugas housekeeping atau room boy-nya. Selanjutnya memberikan informasi mengenai perpindahan kamar tamu. Hubungannya dengan housekeeping ini. Kalau ada tamu yang pindah kamar, ya, kita harus komunikasi ke housekeeping. Jadi di kamar yang sebelumnya itu ada laundryan enggak? Ada konsumsi minibar tidak? Jadi biar secara billing, ya, itu juga dipindahkan ke kamar yang baru. Jangan sampai tidak dicek atau dikomunikasikan ke housekeeping. Ketika tamunya sudah pindah, tamu baru menempati kamarnya yang sebelumnya dipakai oleh tamu itu, tagihannya masuk ke kamar yang sesudahnya, ataupun barang-barang diantarkan ke tamu yang menempati kamar sebelumnya. Nah, ini riskan dalam hal keuangan ataupun kehilangan barang-barang. Ini pentingnya komunikasi dengan housekeeping. Berikan informasi mengenai keberangkatan tamu. Jadi kalau ada tamu-tamu yang misalnya mau check out, harus kita segera menghubungi housekeeping biar dicek sama housekeepingnya ada nggak pemakaian atau penggunaan minibar. Jadi ada yang dikonsumsi enggak.
Kalau ada dikonsumsi nanti biasanya housekeeping akan menginformasikan ke front office ya, ataupun concierge ya. Nah, itu akan dimasukkan tagihan, minibarnya. Berikan informasi mengenai permintaan kepada housekeeping, extra bed kelengkapan tambahan. Nah, ini kalau ada request, dari depan ada request, misalnya extra bed tambahan tempat tidur, atau mungkin tamunya minta tambahan setrika, atau hair dryer tambahan, misalnya di kamar belum ada hair dryernya. Kemudian itu harus kita segera komunikasikan, jangan sampai lupa. Jadi biar ketika tamu sudah masuk ke kamar, barang-barang tersebut sudah ready, sudah siap. Menyampaikan dokumen yang perlu ditindaklanjuti kepada departemen terkait jika perlu. Ini misalnya terkait laundry itu. Jadi misalnya laundryannya sudah jadi sama housekeeping, sudah diberikan ke tamu, tapi dokumennya ternyata belum sampai di front office, padahal sudah harus di-input ke dalam sistem. Ini harus menghubungi ke housekeepingnya. Atau mungkin tentang semacam arrival list atau form form kedatangan tamu atau form tamu yang akan datang. Nah, itu kemudian form departure list, jadi formulir atau tamu yang mau check out itu harus diberikan ke housekeeping. Kerjasama portal service dengan food and beverage, berikan informasi mengenai kedatangan tamu. Jadi untuk persiapan welcome drink kita harus menghubungi F&B. Jadi misalnya ada grup mau datang jam 1 siang. Jam 1 siang udah check-in gitu. Udah sampai di hotel padahal check-innya jam 2 gitu. Kita menghubungi ke bagian FB-nya biar prepare welcome drink dulu. Jadi tamu datang jam 1 bisa minum dulu atau ya melepas dahaga sambil menunggu kamarnya ready jam 2. Jadi tamu tidak merasa ketika datang kayak dibiarkan saja gitu. Jadi gimana caranya biar tamu ini merasa nyaman. Memberikan informasi mengenai perpindahan kamar tamu, ya sama juga dengan housekeeping. Kalau setiap ada tamu yang pindah kamar harus kita informasikan. Biar apa tagihan-tagihan room service-nya juga tidak salah kamar. Jadi sesuai dengan kamar yang ditempati oleh tamu. Berikan informasi mengenai keberangkatan tamu, hubungannya juga dengan minibar tadi ya. Sama dengan housekeeping, ada beberapa opsi. Minibar bisa saja yang input room service, tapi di beberapa hotel bisa juga yang input ini housekeeping. Jadi ini kembali ke manajemennya hotel. Fleksibel sih hal-hal kayak gini, tergantung sistem manajemen hotelnya kayak gimana. Memberikan informasi mengenai permintaan khusus. Misalnya tamu dengan FB ya. Misalnya tamunya minta breakfast box atau sarapan pagi tidak ikut prasmanan, misalnya jam standarnya jam 6 biasanya makan paginya di restoran prasmanan gitu. Nah, tamunya ternyata mau keluar pagi-pagi jam 5 atau jam 4 untuk lihat sunrise misalnya. Tamunya minta dibungkus atau di box nasinya. Nah, ini kita sampaikan ke bagian room service ya, tolong besok prepare kamar sekian, breakfast box atau makanannya dibungkus di kotak. Jam segini harus siap. Itu disampaikan ke bagian F&B-nya. Kirimkan dokumen-dokumen yang perlu ditindaklanjuti kepada departemen terkait ya, sama dokumen-dokumen tentang keuangan biasanya. Sampaikan ke F&B. Nah, untuk selanjutnya sama, usahakan porter atau concierge atau bellboy ya, ini komunikatif banget dengan semua departemen. Jangan sampai ada informasi-informasi yang tidak tersampaikan.
Makanya seorang concierge atau bellboy ini dituntut orangnya itu atraktif, jadi komunikatif ya, tidak diam-diam saja. Di apa-apa kalau ada informasi nggak disampaikan, jadi nanti akan menyebabkan komunikasi front office dengan departemen lain itu tidak apa ya, tidak terjalin dengan baik, dan bahaya kalau sampai adanya miskomunikasi. Nanti yang akan disalahkan pasti departemen kalian, departemen front office. Ya, ini masih ada lagi nggak ya? Oke, saya pikir sudah cukup. Sampai di situ penjelasan saya. Sebenarnya ini adalah mapel yang kemarin, tapi saya sampaikan lagi biar kalian lebih menguasai. Dan nanti kalau ada penjelasan dari saya yang ini tidak eh, kurang jelas, silakan ditanyakan kembali. Oke, ya. Semoga kalian mempelajari di rumah, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan bisa diterima dengan baik. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.